Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk pagi hari ini melayani di sini. Terima kasih, perkenalkan sekali lagi saya Sylvia Kuai. Saya istri dari Pastor Victor Abraham. Saya punya 3 orang anak saya yang pertama sudah menikah dan saya sudah mempunyai seorang cucu. Puji Tuhan ya. Saudara, sebelum saya mulai dengan firman Tuhan, di layar saudara ada gambar. Nah, ini ada gambar, ada gelas yang diisi air putih, kemudian dikasih dengan vitamin dan air itu berubah warna. Akhirnya ketika diminum, fungsinya, dampaknya buat kesehatan kita adalah memberi kesehatan yang baik. Tapi kalau air tersebut diisi air putih dan kemudian dikasih batu, air itu nggak akan pernah berubah, nggak akan pernah berfungsi sekalipun. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan tema Impactful Life, hidup yang berdampak. Kita akan sama-sama baca dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama kelompok nabi-nabi besar, yaitu Daniel 2 ayatnya yang ke-48. Kita baca dengan suara yang keras karena kita tahu bahwa iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Baik, kita akan sama-sama baca dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dan dibuatnya dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara, Daniel ini adalah seorang muda yang luar biasa, mempunyai kualitas hidup itu di atas rata-rata. Dalam bahasa Ibrani, Daniel itu mempunyai arti adalah Tuhan adalah hakimku. Kata hakim sendiri itu mempunyai makna bahwa sesuatu gambaran tentang kebijaksanaan yang di dalamnya itu ada hikmat, ada kekudusan, ada intelektual, dan juga ada integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami kemarin sempat ke Lancaster dan kami nonton itu kisah tentang Daniel, dan tidak secara kebetulan hari ini saya akan memberikan firman tentang Daniel, bagaimana Daniel itu bisa menjadi seorang yang luar biasa. Daniel adalah salah seorang dari orang muda pilihan yang ditangkap pada saat kerajaan Yerusalem, pada saat Yerusalem runtuh dan Raja Nebukadnezar itu menangkap orang-orang muda pada saat itu. Tapi meskipun berada di dalam tempat pembuangan, di tempat pengasingan, kehidupan Daniel itu bukan semakin merosot. Kehidupan Daniel itu bukan semakin terpuruk, tapi sebaliknya makin hari makin naik, makin hari makin diberkati. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kita semakin hari semakin naik, semakin hari semakin diberkati. Seperti janji firman Tuhan di Ulangan 28 ayatnya yang ke-13 berkata bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan Daniel bukan melakukan kecurangan. Keberhasilan Daniel itu bukan melakukan suap. Keberhasilan Daniel itu bukan kompromi dengan hal-hal yang salah. Tapi Daniel itu berhasil karena dia punya kualitas hidup yang berbeda dari orang lain. Kualitas hidup bagaimana yang dilakukan oleh Daniel? Pasti kita ingin tahu, Daniel punya kualitas hidup yang bagaimana sih? Sehingga dia bisa diberkati. Kita akan sama-sama belajar kualitas hidup dari Daniel agar kita bisa berdampak, agar kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bagaimana Daniel bisa punya hikmat yang luar biasa. Bagaimana Daniel bisa diberkati. Bagaimana Daniel bisa punya kekuasaan di pemerintahan. Bagaimana Daniel orang muda yang begitu dipercaya dan dikasihi oleh raja. Rahasianya yang pertama, Daniel berkomitmen untuk hidup kudus.
Bukan perkara mudah bagi anak muda untuk tidak menajiskan diri dari perkara-perkara duniawi, saudaraku. Kita akan baca dari Daniel 1 ayatnya yang ke-8, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel bersikap tegas dan tidak mau kompromi sedikit pun dengan dosa, dan tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Bagaimana caranya agar dia bisa menjaga kekudusan hidupnya? Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, yaitu firman Tuhan. Saudara, sekarang ini anak-anak muda dalam pekerjaan atau ulang tahun, pingin merayakan ulang tahun atau perpisahan atau di kantor ada acara apapun, kebanyakan saya lihat bahwa anak-anak muda sekarang suka ke karaoke, suka mungkin ke diskotik, happy gitu, terus minum-minuman gitu, kayaknya biar keren gitu loh. Tapi saya percaya di sini nggak ada, di Indonesia itu banyak. Mereka biar keren gitu loh, kelihatan maco gitu, keren, ngetren gitu, mabok-mabok dikit, jadi kelihatan tuh mereka udah dewasa, ya kayak gitulah gitu kan. Terus banyak juga yang nyoba-nyoba obat-obatan. Saudara, sekarang ini banyak anak muda yang merusak masa depan mereka sendiri karena suka minum-minuman keras, suka mabok-mabokan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kita harus belajar dari Daniel. Daniel bisa sukses, Daniel dipercaya, Daniel punya kekuasaan karena dia tidak menajiskan diri dengan perkara-perkara duniawi. Tuhan memperhitungkan itu tuh. Saudara, bukan hanya dengan mabok-mabokan, bukan hanya dengan minum-minuman keras, bukan hanya dengan obat-obatan atau narkoba. Saudara kalau punya dendam, saudara kalau simpan akar kepahitan, kalau saudara sakit hati, saudara iri kepada orang lain juga, itu gak bagus buat tubuh saudara. Gak bisa mempermuliakan Tuhan dengan tubuh saudara. Amin. Amin. Jadi biarlah hidup kita, hati kita ini bersih, agar hidup kita ini berkenan memuliakan Tuhan dengan seutuhnya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kalau kita datang memuji Tuhan tapi hati kita penuh dengan dendam, dengan iri? Buat apa mulut kita memuji nama Tuhan tapi dengan mulut kita sendiri kita menyumpahi orang? Itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari, biarlah kita berkomitmen untuk tidak menajiskan diri kita, tubuh kita, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana Daniel bisa diberkati, bagaimana Daniel bisa punya kekuasaan, bagaimana Daniel seorang muda yang bisa dipercaya oleh raja, bisa sukses. Yang kedua, Daniel punya pergaulan yang baik. Daniel tidak sembarangan bergaul, saudaraku, dan sangat selektif memilih teman. Sebab Daniel sadar bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka dari itu Daniel membangun hubungan dengan teman-teman yang takut akan Tuhan dan mempunyai kerohanian yang baik, sehingga mereka dapat saling mendukung, mereka dapat saling menasehati, mereka dapat saling mengingatkan, mereka dapat saling menguatkan, saling mendoakan. Seperti saat ini Bapak Ibu Saudara, datang ke gereja, cari teman dalam gereja, saling mendukung, saling menguatkan. Kalau ada masalah, saling mendoakan, saling support. Itulah yang Daniel lakukan.
Jadi berhati-hatilah dalam bergaul saudaraku. Dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa teman-teman yang ada di sekitar kita. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sangat mempengaruhi pola pikir kita. Menentukan perjalanan hidup kita seperti apa di kemudian harinya. Teman-teman yang di sekeliling kita itu harus kita lebih bijak untuk memilih. Karena itu akan menentukan masa depan kita seperti apa saudara. Kalau kita setiap hari ketemu dengan teman yang bahasa Ibraninya toksik. Tahu toksik? Kelihatannya baik tapi tidak baik gitu. Kalau bahasa kerennya toksik gitu ya. Maka kita akan menjadi orang yang penuh kebimbangan, kita akan menjadi orang yang tidak bisa bersyukur, kita akan menjadi orang yang terus ribut sana sini, kita akan menjadi orang yang stres gitu. Contohnya begini, saudara kalau punya teman, ini contohnya di Jakarta aja ya. Saudara kalau punya teman, ada teman begini, bilang begini, Besti, kamu keren banget ya, hebat ya. Kamu tuh bisa buatin semuanya. Kamu hebat sekali. Pintar ya kamu, cekatan ya. Kamu nih kerja dari pagi sampai sore kayaknya sibuk melulu ya. Hebat, hati-hati lo Besti. Minum vitamin ntar sakit lo Besti. Aku gak bisa. Hati-hati loh Besti, nanti sakit minum. Itu baik gak? Baik, care sama kita kan. Kelihatan care, perhatian, iya baik ya dia perhatian. Tapi kemudian ada embel-embelnya. Tapi aku tuh gak bisa kayak kamu Besti. Tahu gak, makanya suami aku bilang aku gak usah kerja. Jadi setiap hari aku jalan-jalan aja ke mall 1 gitu. Lalu temannya itu gimana rasanya? Pulang suaminya pasti dia ribut. Tahu nggak teman aku tuh enak banget. Dia jalan-jalan ke mall. Kalau aku kayak Osin setiap hari kerja dari pagi sampai sore. Itu toksik saudara. Sebenarnya orang itu iri kepada saudara yang bisa semuanya. Bisa kerja. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia kerjanya cuma menghasut. Sehingga saudara bisa berantem di dalam rumah tangga. Ada juga contohnya begini. Besti, kamu kerjanya udah kerja ya? Gaji berapa sih? Atau ada bilang ini, Say. Biasa di Jakarta gitu, kalau panggil teman Say, udah kerja ya, hebat ya. Kamu kerja di mana? Gaji kamu berapa? Masa cuma digaji segitu? Kecil amat. Kamu kan pinter. Masa digaji sama gitu sama perusahaan? Mundur aja Say, banyak perusahaan yang mau cari kamu. Pasti kamu diterima. Mundur aja, jangan mau kerja di situ Say. Nggak level buat kamu Say gitu. Terus kita yang mendengar atau maksudnya temannya yang dengar, oh iya ya. Padahal dia tuh lagi kerja rajin-rajinnya gitu. Lagi kerja semangat-semangatnya. Karena ketemu teman yang toksik, akhirnya dia sampaikan pengunduran diri kepada bos, pemimpin. Lalu karena memang mungkin perusahaannya masih baru, perusahaannya nggak bisa memberikan gaji yang lebih lagi gitu. Dan akhirnya dengan tangan terbuka pemimpin bilang, ya mungkin engkau bisa lebih diberkati di tempat lain. Mohon maaf di tempat kami tidak bisa memberikan lebih. Lalu mendengar nasihat dari teman, dia mengundurkan diri, lamar kerja kesana kesini, nggak dapat pekerjaan, akhirnya 1 sampai 2 tahun nganggur. Yang salah siapa? Kalau teman beri masukan, teman bilang mundur aja, ada pekerjaan nih kamu langsung kerja, oke. Tapi dia cuma menghasut-hasut, lalu kita ikut nasihat dia, lalu kita nganggur selama 1 tahun dan 2 tahun. Yang salah siapa? Itu toksik saudara. Jadi hati-hati punya teman. Hati-hati punya teman, memilih teman. Karena dengan siapa kita bergaul itu menentukan masa depan kita. Seperti apa saudara? Kalau kita punya teman yang suka iri sama orang, maka kita akan setiap hari kerjanya gosip melulu. Kerjanya lihat orang pakai tas baru, kita gosipin.
Kerjanya lihat orang pakai baju kuning, kita gosipin. Kerjanya, mohon maaf ya ibu yang pakai baju kuning, bukan saya bilang ibu. Mohon maaf ya, pakai baju keren, bermerek sedikit, kita bilang, tahu nggak bajunya merek, asli nggak? Di sini nggak ada. Ini saya bilang yang di Indonesia ya, di sini nggak ada, saya percaya nggak ada. Jadi kerjanya gosip dulu. Saudara, kalau kita berteman dengan orang yang iri hati, kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Yang setuju katakan amin. Kerjanya kita hanya lihat orang. Dan kerjanya kita seperti lagu sekolah minggu. Berkat orang mari hitunglah, kau niscaya iri akan dia. Mobil orang, rumah orang, mari hitunglah. Kita nggak pernah hitung berkat Tuhan atas hidup kita, tapi kita hitung berkat-berkat orang, jadi membuat kita iri. Dan dari situ kita nggak akan pernah bisa bersyukur, dan kita nggak akan pernah bisa diberkati. Orang yang nggak pernah bisa bersyukur nggak akan pernah bisa diberkati. Amin. Jadi jangan salah memilih teman. Kalau kita salah memilih teman, itu menentukan masa depan kita seperti apa, saudara. Jangan bilang hidup aku begini-gini aja. Aku gak diberkati karena setiap hari kerjanya gosipin orang. Setiap hari lihat orang, ngomongin orang. Nanti kalau umpamanya orang lagi sibuk gitu, orang gak salamin, lagi ngomong sama orang lain, udah mulai tersinggung. Tahu gak, aku gak mau ke gereja sini lagi karena ada pengerjanya tuh buang muka sama aku. Saya mau bilang ya, mukanya dia mau buang ke kiri, dia mau buang ke kanan, muka dia, it's okay gitu. Dia bukan ambil muka saudara untuk buang kiri, buang kanan. Harus dewasa rohani, saudara. Mungkin pada saat itu dia sibuk, mungkin pada saat itu dia lagi punya masalah gitu. Kita harus bisa berpikir positif. Jadi jangan dikit-dikit langsung kumpul-kumpul. Tahu nggak dia ini begini. Iya sih, memang biasa begitu. Saudara, semakin banyak saudara ngomongin orang, saudara kehilangan diri kehilangan waktu untuk memperbaiki diri. Saudara nggak bisa lebih hebat dari orang yang saudara omongin, saudara. Amin. Amsal 13 ayat 20 berkata, bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Daniel pun memilih yang menjadi sahabatnya adalah Hananya, Misael, Asaria, atau nama lain yang diberi oleh pemimpin istana, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman yang dia pilih adalah teman-teman yang kuat, yang bersatu, selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara juga harus pilih teman-teman yang imannya kuat. Ketika saudara lemah, dia bisa menguatkan dalam doa. Dia bisa menuntun saudara, jangan takut. Dia bisa memperkatakan kata-kata firman Tuhan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sedikit datang aja langsung sudah ngomongin orang. Gak akan saudara diberkati. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada. Saya cuma mau bilang di luar sana banyak, saudara. Jangan seperti mereka yang di luar. Amin. Yang ketiga, bagaimana rahasianya Daniel bisa diberkati? Daniel bisa menjadi orang muda yang sukses, bisa duduk di pemerintahan, dipercayakan menjadi pejabat tinggi, dikasihi oleh raja. Yang ketiga, Daniel berkomitmen berdoa setiap hari. Saudara, Daniel senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan. Daniel 6 ayat 11 sampai 12 kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara, Daniel adalah pejabat pemerintahan. Tentunya dia punya aktivitas yang cukup tinggi. Daniel pejabat pemerintahan, tentunya dia
paling sibuk. Daniel dalam kesibukan dia tidak pernah lalai. Dia selalu menyediakan waktu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita belajar dari Daniel, saudara. Ambil komitmen setiap minggu harus datang ke gereja, memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup kita ini adalah kesempatan, saudara. Jadi kalau selama saudara masih dikasih kesempatan hidup, saudara harus berkomitmen. Ya, komitmennya mulai dari setiap minggu saya nggak akan alpa. Saya harus tetap datang beribadah di sini, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tandanya saya mengucap syukur atas kasih-Nya Tuhan. Atau di rumah pun, kalau saudara sudah setiap minggu beribadah, saudara di rumah setiap malam ketika saya pulang kerja, saya akan berdoa 15 menit memuji dan memuliakan Tuhan. Punya komitmen, ambil waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di segala keadaan Daniel tetap tekun berdoa. Ini menunjukkan bahwa Daniel sangat mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek di kehidupan dia. Kita belajar dari Daniel. Kesetiaan Daniel itu kepada Tuhan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah dari Daniel 6 ayat 6 sampai dengan 24. Saya cerita singkat. Pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, Daniel dipercaya menjadi orang yang dipercaya. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Lalu pada pemerintahan Raja Darius juga Daniel menjadi pejabat ketiga tertinggi. Dan bukan Darius, pada pemerintahan Belshazzar Daniel menjadi orang percaya nomor 3 tertinggi. Dan pada pemerintahan Darius Daniel juga menjadi pejabat tertinggi. Orang-orang itu gak senang, pejabat-pejabat tinggi lainnya itu gak suka, dan mereka mencari dakwaan agar Daniel itu bisa disingkirkan. Tapi mereka tidak mendapat kesalahan Daniel. Yang ada hanyalah Daniel selalu beribadah kepada Allahnya. Kemudian mereka itu mencari siasat bagaimana bisa menyingkirkan Daniel. Lalu pejabat tinggi dan wakil raja menghadap raja. Mereka paksa raja agar dalam waktu 30 hari mereka harus mengeluarkan surat. Barang siapa yang memberi permohonan kepada Allah lain atau manusia atau siapa saja selain raja, dia harus ditangkap dan dibuang di dalam gua singa. Lalu ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dikeluarkan, seperti biasanya Daniel pergi ke rumahnya, lalu dia berdoa memuji Allahnya. Pejabat dan pejabat tinggi dan wakil raja datang dengan bergegas-gegas. Mereka mendapati bahwa Daniel sedang berdoa. Mereka mendapati bahwa Daniel sedang memuji Allah. Lalu mereka punya alasan untuk tangkap dia, untuk menyingkirkan dia. Lalu mereka bawa dia kepada Raja Darius pada saat itu. Lalu untuk menyingkirkan Daniel, dibuang ke dalam gua singa. Pada saat itu raja sangat sedih karena Daniel adalah orang kepercayaan raja. Daniel harus dibuang di dalam gua singa. Saudara, ketika pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, ia berseru dengan suara yang sayu. Dia di depan gua dengan suara yang sayu. Dia berkata bahwa, Daniel, hamba Allah, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ketika Daniel dibuang di dalam gua singa, raja semalam-malaman berpuasa dan tidak tidur. Dia sangat sedih sekali. Pagi-pagi benar dia datang di depan gua, dia panggil dan Daniel, Daniel. Lalu Daniel berkata, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, lalu dengan sukacita raja menyuruh mengeluarkan Daniel. Dan ketika Daniel keluar tidak terdapat luka apapun. Lalu raja menyuruh orang-orang menangkap orang-orang yang memfitnah Daniel untuk dilemparkan, singkat cerita, ke dalam gua singa. Saudara, kita bisa belajar dari Daniel. Dalam kesibukannya Daniel tetap punya komitmen. 3 kali sehari memuji, memuliakan Tuhan. Kebanyakan kita bilang kita orang Kristen,
Kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri. Nanti kalau ada waktu, nanti ya kalau ada sempat baru aku ke gereja. Nanti ya kalau nggak sibuk ya baru aku datang ibadah. Di sini nggak ada, sekali lagi di luar sana banyak. Kalau ada masalah baru mau berdoa, ada kesesakan baru mau berdoa, datang cari hamba Tuhan. Pak, saya mau ibadah di sini. Pak Ferry ibadahnya berapa kali? Saya punya masalah Pak, saya mau ikut ibadah. Ada ibadah berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali saya hadir Pak. Hari Senin ada ibadah nggak Pak? Ada doa nggak? Saya mau datang lagi Pak, doa. Setiap hari ada doa nggak Pak? Saya mau ikut. Kalau dalam masalah cari hamba Tuhan, dikoyak-koyak, bila perlu bikin ibadah untuk dia, berdoa untuk dia. Tapi kalau nggak punya masalah, sudah diberkati, lupa pada sang pemberi berkat. Sampai hamba Tuhan nyari hari Minggu, dianya di mana ya, kok nggak ada gitu. Kebanyakan kita bilangnya kita orang Kristen tapi masih seperti ini. Baru mau ke gereja kalau kasih sisa-sisa waktu buat Tuhan. Nanti kalau nggak sibuk ya aku datang ke gereja. Nanti ya kalau aku ada waktu ya. Tidak prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Kebanyakan juga kalau punya masalah komplain sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Tapi kalau sedang diberkati lupa kepada sang pemberi berkat. Di sini nggak ada amin? Suaranya kecil berarti banyak dong. Enggak ya? Amin. Di sini nggak ada amin? Amin. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan kita. Kayaknya tegang ya. Marilah kita menjadi orang Kristen yang bukan menjadi pendengar firman yang sejati saja. Tapi biarlah dengan minta kemampuan daripada Tuhan ketika firman disampaikan. Yes, firman ini bukan untuk siapa-siapa. Tapi firman ini terlebih dahulu buat saya, mengingatkan saya dan saya share untuk Bapak Ibu Saudara. Agar kita semua sama-sama diberkati. Kita gak biasa-biasa saja tapi kita menjadi luar biasa. Amin. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa gitu. Saudara, saya boleh minta tim musik. Saudara, saya di slide berikutnya ada Stadium S di New York. Saudara mungkin tahu ya, saya pernah juga ke tempat ini. Saudara, di stadium ini ada kisah yang sangat luar biasa yang memberkati dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, menceritakan kisah nyata dari Arthur Ace. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, tapi saya begitu diberkati saudara. Pernahkah saudara tahu bahwa Arthur Ace adalah seorang yang pemenang Wimbledon, petenis kulit hitam yang pemenang Wimbledon. Tapi ketika pada saat dia menang, mendapat kejuaraan, beberapa bulan kemudian dia terkena serangan jantung yang mengharuskan dia harus operasi bypass di rumah sakit. Dan ketika dioperasi sampai 2 kali, Arthur Ace kekurangan darah sehingga dia harus dilakukan transfusi darah. Dan transfusi itu dari seorang donor yang tentunya dia tidak kenal. Sayang sekali pada waktu itu entah bagaimana rumah sakitnya rupanya tidak teliti atau bagaimana darah yang ditransfusi itu tidak steril atau tidak teliti atau bagaimanapun, karena ternyata darah yang setelah ditransfusikan kepada Arthur Ace itu ada virus HIV. Sehingga Arthur Ace terkena penyakit AIDS, saudara. Badannya makin lama makin lemah dan dia tahu dia tidak akan hidup panjang. Satu kali ada seorang penggemar bertanya kepada Arthur Ace, "Arthur, pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan? Pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi? Bukankah di rumah sakit ini banyak orang selain engkau? Tapi kenapa engkau yang mengalami sakit seperti ini, bukan orang lain? Pernahkah engkau berdoa kepada Tuhan, why me Lord?" Arthur lalu menjawab kepada fansnya, kepada penggemarnya, "Tahukah engkau bahwa di dunia ini paling tidak ada kurang lebih 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Tetapi di antara mereka hanya 5 juta yang kesampaian bisa
belajar main tenis. Dari 5 juta hanya 500.000 orang yang akhirnya bisa menjadi petenis profesional. Dan dari 500 hanya 50.000 yang bisa bertanding di pertandingan bergengsi. Dan dari 50.000 hanya 5.000 yang mencapai turnamen Grand Slam tingkat nasional. Dari 5.000 hanya 50 orang yang masuk Wimbledon tenis tingkat dunia. Dan kamu tahu hanya 4 orang yang bisa masuk semifinal dan hanya 2 orang yang bisa masuk di babak final. Dan saya Arthur Ashe, saya adalah pemenangnya. Saya pemenang, saya memegang trofi kemenangan kejuaraan. Dari banyak orang, dari 4 orang sampai 2 orang, dan akhirnya saya pemenangnya. Ketika saya mengangkat trofi kemenangan saya juara, saya sang juara. Pada saat itu saya tidak bertanya, why me Lord? Mengapa saya Tuhan yang menang? Banyak orang yang profesional. Tapi kenapa saya Tuhan yang menang? Pada saat itu saya tidak bertanya. Dan pada saat saya mengangkat trofi, saya tidak berpikir bahwa kenapa Tuhan saya yang menang. Dan pantaskah ketika saya sakit saya bertanya, why me Lord? Kenapa saya Tuhan? Apakah saya hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan menolak hal-hal yang buruk? Saudara, Arthur Ashe berkata bahwa saya tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan saya harus mengalami sakit ini. Tapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan, apapun yang Tuhan perbuat semuanya baik. Amin. Arthur Ashe meninggal, namun kesaksiannya dan pengalamannya menginspirasi banyak orang. Saudara, jangan kita mau kalau kita diberkati, minta berkat saja, tapi kita gak pernah nanya kenapa kita yang diberkati, kenapa kita yang dapat promosi, kenapa keluarga saya baik-baik saja. Tapi ketika saudara diizinkan menghadapi masalah persoalan, saudara bilang, Tuhan kenapa saya, Tuhan kenapa saya. Saudara hanya melihat hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara gak pernah melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kirimkan atas hidup saudara kalau ketika saudara hanya penuh dengan pengeluhan. Saudara belajar dari Daniel, dalam keadaan diberkati tetap konsisten, tidak lupa berdoa memuji Tuhan. Dalam keadaan difitnah sekalipun, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Dan hal itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daniel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau dalam pekerjaan, engkau mungkin sudah setia, sudah sungguh-sungguh melayani, sudah sungguh-sungguh berdoa, sudah sungguh-sungguh rajin ke gereja, tapi mungkin di dalam pekerjaan, dalam keluarga engkau mendapat perlakuan atau mendapat ketidakadilan, mungkin difitnah, diremehkan atau dihina atau apapun yang membuat engkau tidak berdaya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan saudara, ingat kisah Daniel. Tuhan pasti membela orang-orang yang sungguh percaya akan Dia. Amin. Saudara, kita hanya perlu melakukan bagian kita seperti Daniel. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau menjadi berkat, yaitu berkomitmen untuk hidup kudus. Yang kedua, punya pergaulan yang baik. Yang ketiga, berkomitmen tinggal dalam hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin ikuti persekutuan doa, karena iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Bersekutu dengan teman-teman yang seiman agar saudara kuat. Saudara, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Kalau ada masalah, perkatakan firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Allah itu hidup, kita percaya bahwa firman itu hidup. Karena Allah itu hidup dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita perkatakan firman dan itu hidup dalam kehidupan kita.
Kalau saudara punya masalah, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau ada sakit penyakit, saudara bilang sakit penyakit ini sakit penyakit biasa saja. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Aku akan sembuh. Aku akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan kata-kata yang positif, saudara. Mulut kita ini punya kuasa. Jadi jangan pernah gunakan kata-kata yang negatif. Jangan bilang menurut logika, menurut pengalaman. Pengalaman saudara bukan kebenaran. Tapi kebenaran adalah firman Tuhan. Amin. Tuhan itu melampaui logika, saudara. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika saudara percaya tapi belum terjadi, saudara bilang, Tuhan Engkau baik. Berterima kasih untuk segala sesuatu yang saudara terima, itu biasa. Tapi berterima kasih untuk segala sesuatu yang belum saudara terima, itu luar biasa. Apa yang belum timbul dalam hati saudara, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar sekalipun, itu yang Tuhan sediakan. Tuhan menjawab lebih daripada yang saudara doakan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu saudara ini bukan karena hebat saya, bukan karena kuat gagahnya saya. Saya hanya diberi kesempatan hidup waktu itu cuma 5 tahun. Ketika saya lahir, orang tua saya nggak tahu kalau saya punya bawaan kelainan usus. Umur saya 5 tahun itu adalah umur titik terakhir saya. Karena perut saya bengkak, sudah tidak bisa bernapas, saya sudah tidak bisa makan apa-apa. Bertahan hidup hanya dengan air bubur saja. Setiap hari harus disuntik agar bisa bernafas. Pada saat itu ayah saya belum mengenal Tuhan Yesus. Yang mengenal Tuhan hanyalah ibu saya. Dan keluarga besar daripada ayah saya berkata bahwa ini leluhur marah sehingga anakmu diberikan sakit. Karena istri kamu berbeda dengan kita. Tapi ibu saya tetap tekun berdoa. Dia tetap percaya bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya saya dibawa berobat ke Surabaya pakai profesor. Dan dikatakan bahwa usus saya itu sudah busuk. Dan harus dioperasi, dipotong, dibuang. Dan saya harus hidup menggunakan kantong. Dan itu umur juga gak tahu kapan. Gak bisa menjamin bahwa saya punya umur yang panjang. Jadi ketika saya makan, kotorannya keluar. Dan setiap hari orang tua saya harus membersihkan seperti itu. Lalu kemudian ayah saya gak mau ngambil tindakan. Pergi lagi ke rumah sakit yang lain. Pakai lagi profesor. Dan ulang lagi kita harus check up. Ketika saya harus check up pada saat itu saya ronsen. Saya umur 5 tahun saya ingat. Karena begitu menderita, begitu saya gak suka. Karena setiap kali di rumah sakit saya harus minum 1 termos kayak kapur. Agar saya bisa di ronsen. Setiap hari saya harus disuntik. Ketika saya dimandikan oleh ibu saya bilang saya gak mau ke rumah sakit karena saya tahu pasti disuntik. 5 tahun, sebulan penuh suntikan di depan, suntikan di belakang. Sangat sakit, suntik yang sangat besar. Kalau saat ini dikatakan kanker usus, saudara. Pada saat itu saya gak punya rambut karena setiap hari disuntik. Tapi ketika ibu saya tetap percaya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua orang menyalahkan ibu saya karena percaya kepada Allah yang salah katanya. Leluhur marah. Tapi ibu saya tetap berseru memanggil nama Tuhan. Dan sampai pada akhirnya ayah saya ngangkat tangan, kita pulang saja, gak usah operasi. Dan pada saat itu Tuhan mendengar jawaban dan doa dari ibu saya. Tuhan jawab lebih dari apa yang dia pikirkan. Ada seorang dokter yang bukan profesor, bukan siapa-siapa. Ketika datang temannya berkata, teman dari ayah saya berkata bahwa kita coba pergi sebelum engkau pulang. Kita pergi lagi 2 hari engkau akan pulang, coba kita check up lagi. Yang lain berkata jangan, dia udah pakai profesor. Hasilnya sama semuanya. Kalau pakai dokter yang biasa, takutnya nanti mau praktek. Seperti itulah banyak teman-teman memberi masukan. Tapi pada saat itu ketika ibu saya terus berdoa, Roh Kudus menjamah hati ayah saya. Ayah saya berkata, iya gak apa-apa kita pergi. Tapi saya gak akan ambil tindakan. Saya cuma pengen dengar dokter yang ini bilang apa. Dan memang benar ketika sampai di tempat praktek dokter itu, tidak ada pasien, saudara.
Dokternya sudah tua, saudara. Lalu teman-teman yang lain bilang, nih kan profesor aja kamu gak percaya, kamu gak mau, apalagi ini. Tapi Roh Kudus bekerja buat ayah saya dengan kuatnya. Dia bilang, gak apa-apa, sudah sampai, masuk aja. Saya ingin dengar dokter ini ngomongnya apa. Sama enggak sama seperti profesor yang lain. Pada saat itu ibu saya membawa arsip-arsip dari berbagai rumah sakit tentang saya. Tunjukkan kepada dokter sakit yang saya alami. Ayah saya hanya diam. Ayah saya hanya ingin mendengar apa yang diucapkan dari dokter. Dari dokter yang biasa-biasa saja, yang tidak ada pasien, yang dianggap orang dokter gak terkenal, yang dianggap orang gak bagus. Tapi Tuhan pakai melalui dokter ini. Selama 2 tahun saya berobat, saya memperoleh kesembuhan secara total tanpa operasi. Melalui dokter yang biasa-biasa saja, Tuhan pakai. Saya pulih secara total. Saya tidak punya kelainan, saya tidak alergi makanan. Saya tumbuh menjadi remaja yang sehat, menjadi seorang wanita dewasa yang sehat, bisa menikah, punya anak, semuanya sehat. Saya tidak ada punya kelainan. Dulunya saya nggak punya rambut, sekarang kenapa saya rambutnya selalu panjang? Ayah saya marah kalau saya potong rambut, karena mengingat bahwa dulu saya nggak punya rambut. Tuhan kita dahsyat, saudara. Kalau Dia memulihkan, pulihkan secara sempurna. Kita punya Tuhan yang sama yang kita sembah, saudara. Kalau saya bisa ngalamin mujizat, mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Amin. Berseru memanggil nama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Ada waktu Tuhan kerjakan bagi saudara. Ada waktu Tuhan pulihkan saudara. Ada waktunya Tuhan lepaskan saudara. Ada waktunya Tuhan bebaskan saudara dari setiap masalah saudara. Berseru Bang. Taruh pengharapan penuh ke dalam Tuhan. Gunakan kata-kata yang membangun, kata-kata positif, agar iman saudara bangkit. Percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri.